Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang di dalamnya terdapat pernyataan yang dapat memanggil dirinya sendiri. Ya, akan memanggil dirinya sendiri. Digunakan untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang memiliki masalah yang rekursif. Masalah rekursif apa? Masalah yang berulang-ulang. Berulang-ulang-ulang terus seperti itu. Kasusnya contoh, misalkan n faktorial. Kalau kita perhatikan bahwa n faktorial itu adalah n dikali n min 1, dikali n min 2, dikali n min 3, dan seterusnya sampai dengan 1. Kalau kita punya 4 faktorial, maka 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Kalau ada masalah faktor yang lain, contoh 5 faktorial, maka sebenarnya 5 faktorial itu didapat dari 5 dikali 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi kalau kasusnya 7 faktorial, maka adalah hasil perkalian dari 7 dikali dengan 6 faktorial. Maka dari konsep dasar ini kita peroleh bahwa kalau kita punya n faktorial, maka rumusnya adalah n dikali dengan n min 1. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa buat ciri-cirinya, kita bisa tahu ciri-ciri rekursif. Pertama, dia berisi definisi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan memanggil dirinya sendiri. Jadi di dalam fungsi itu ada proses yang memanggil fungsi itu sendiri, terus seperti itu. Kejadiannya atau prosesnya terjadi berulang-ulang. 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berulang tuh kalau kita lihat faktorial yang tadi. Dari 5 menjadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, dan seterusnya. Terus kemudian kalau dia berulang-ulang terus, harus tahu kan kita titik berhentinya. Nah, ciri berikutnya adalah ada sebuah kriteria yang kita sebut sebagai titik stopnya untuk menghentikan proses perulangan itu. Contoh misalkan ini, kita lakukan analisa yang faktorial tadi. Kalau saya punya 5 faktorial, tadi kita sebut bahwa 5 dikali 4 faktorial. Nama fungsinya misalkan di sini faktorial 4. Artinya, faktorial 4 ini akan memanggil fungsi faktorial yang isinya adalah 4 dikali faktorial 3. 3 adalah 3 dikali faktorial 2. 2 adalah 2 dikali faktorial 1. 1 faktorial adalah 1. Dari sini kita bisa lihat fungsi itu berisi definisi dirinya sendiri, memanggil dirinya sendiri, ini saling memanggil. 4 faktorial akan memanggil 3 faktorial, 3 akan memanggil 2, dan seterusnya seperti itu. Ini terjadi berulang sampai banyaknya faktorial yang kita inginkan proses perulangannya. Terus jangan lupa ada titik stopnya. Kapan berhenti faktorial itu? Ketika nilainya 1. Jadi kalau nilai ininya 1, maka ini 1. Seperti itu. Ya. Oke, kita buat di algoritmanya. Ketika kita tulis sebuah function rekursif, nah ini adalah input n integer ini sebagai parameter. Jadi nanti 5 faktorial itu ada di sini n. Hasil akhirnya adalah integer, hasil akhirnya. Algoritmanya, kalau kita definisikan misalkan n-nya sama dengan 1, maka kita bisa tulis rekursifnya adalah 1. Selain itu, rekursifnya adalah n dikali rekursif n min 1. Jadi kalau misalkan saya tulis misalkan 5, ya, jadi kalau di sini misalkan kita tulis angkanya 5, di sini 5, ya, di sini 5 bilangan ini, maka nanti prosesnya itu dia akan ngirim bill ini akan ngirim ke sini, ini ke n. Kemudian 5 ini akan dicek di sini. 5 akan dicek di sini. N ini akan ke sini. Apakah dia 1? Kalau dia 1, maka rekursifnya 1. Selesai berarti. Tapi kalau belum, masuk sini. N-nya ini ke sini. Maka taruh tadi di sini 5, ya. 5, maka dikurangi 1 jadi 4. Jadi 5 dikali rekursif 4.
Rekursif ini nanti akan manggil lagi ke sini. Panggil. Dicek lagi, 4 ini apakah sama dengan 1? Tidak, masuk sini. 3. Terus 3 naik lagi ke atas sini. Apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Jadi 2 di sini. Naik lagi ke sini. 3 dikurangi 1 jadi 2. 2 sama dengan enggak. Nah, ketika dia 1, rekursif 1 berhenti. Nilainya langsung 1. Tidak manggil lagi ke sini. Langsung keluar, dicetak hasilnya berapa. Nah, kalau fungsi ini kita pindahkan ke dalam algoritma, ya, ke dalam program, maka hasilnya ini. Nih, yang di layar ini, yang di kotak warna merah ini ya. Ya, yang di Pascal. Ya, ini saya tulisnya 0 karena siapa tahu ada inputannya 0 faktorial. Ya. Nah, ini sama hasilnya kalau kalian perhatikan. Ketik berapa faktorial yang maunya bilangannya ini. Nih, yang ini. Ya, ini berapa bilangan? Ini bilangannya. 5 saya masukin sini. 5 ya. 5. Ini nanti dikirim bill ini ke mana? Kirim ke N. Nah, N ini diuji di dalam sini. N ini nanti balik lagi ke sini. 5, 4 jadi. 4 naik lagi ke atas sini. Balik lagi ke sini. Balik lagi sini. Terus seperti itu. Ya, akan berproses seperti itu. Sampai nanti terakhir hasilnya ketika N-nya sama dengan 0. Karena dikurangi 1 terus kan. 1 dikurangi jadi 0. Maka selesai di sini. Tulis hasilnya. Artinya ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Contoh 5 faktorial adalah 120. Ini jawabannya. Oke. Gitu ya untuk fungsi yang rekursif. Oke. Kemudian kita coba latihannya nih. Misalkan saya punya 2 soal. Kita coba buat ini. Fungsi rekursif untuk perpangkatan. Kita perhatikan bahwa di sini. Kita analisa dulu. Bahwa 5 pangkat 4 atau 5 pangkat 5 itu adalah hasil perkalian dari 5 bilangan dasarnya dikali dengan 5 di pangkat 4. 4 ini dapat dari mana? N-1 kalau kita lihat. Berarti kan pangkat ini adalah bilangannya berapa dikali dengan bilangannya, pangkatnya berkurang 1, min 1. Terus prosesnya berjalan seperti itu. Sampai nanti titik stopnya adalah di angka 5. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini. Misalkan program rekursif pangkat. Rekursif pangkat. Oke. Uses CRT. Terus kemudian saya tulis di sini. Function pangkat deh. Ya, pangkat. Nah, perhatikan di sini. Ada 2 bilangan yang mau dipangkat dengan pangkatnya sendiri. Saya tulis A, ini bilangan yang mau dipangkat, ini pangkatnya, tipenya integer. Integer. Oke, titik 2, integer hasilnya nanti, hasil pangkatnya. Begin, N. Oke. Nah, kita coba. If B-nya, pangkatnya ya berarti, B-nya sama dengan 1, then kalau pangkatnya sama dengan 1, maka pangkat itu sama dengan A. Ya, pangkatnya. Kan kalau dia 5 pangkat 1, berarti kan 5. Kalau 2 pangkat 1, ya 2. Seperti itu. Nah, selain dari itu, maka pangkat ini kita peroleh dari hasil perkalian apa? A dikali dengan pangkat A dikurangi B min 1. Seperti itu. Ini save ya. Pangkat rekursif. Kursif. Oke. Terus kemudian kita buat variabel globalnya nanti ada bilangan, koma, pangkatnya katakanlah X, Y ya, integer. Jadi X pangkat Y nanti, integer. Oke, ini begin, ini N, titik. CLR, SCR, readline. Oke. Nah, kita input dulu nih yang pertama. Mau bilangannya berapa? Bilangan yang dipangkat berapa? Oke. Readline.
X ya, berangkatnya. Terus right X pangkat, oh masukin sorry ini. Ketik pangkat berapa. Oke, read line Y pangkatnya. Jadi nanti X pangkat Y ya. Ini saya ketik bilangan yang dipangkat. Ini ketiknya. Nah, di sini write-nya. Jadi X pangkat Y, sorry ini ya komanya Pak. Ini koma nah. Jadi X pangkat Y adalah 1 kurung tutup. Nah, ini panggil fungsinya. Fungsinya pangkat namanya kan. Pangkat X, Y. Kurung tutupnya, nah gitu. Save dulu. Ya, X pangkat Y. Kita coba nih, ada error nggak? Oke, ada error. Coba dicek. Kenapa nih? Ada yang tahu sebabnya? Ada yang tahu sebabnya kenapa? Karena ini ada titik koma. Karena masih satu baris, maka kita titik komanya nggak perlu. Coba kita jalan lagi. Waduh banyak, makin banyak. N tidak didefinisikan. Oke, ini salah nih ya. Oh, kebanyakan. Harusnya titik 2 dia. Oke, run lagi. Oke, masukin. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4. Oke, kita coba. 5 pangkat 5 tadi. 3, 1, 2, 5. Coba kita masukin lagi 2 pangkat 3, 8. Oke. Berapa lagi mau? 2 pangkat 7. Sekian. Nah, ini contoh ya. Kalau kita perhatikan tadi yang ini ya, yang ini. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsinya. Ya. Proses yang ini ya, proses ini nah ini adalah untuk menghentikan ya, menghentikan apakah yang nilai pangkatnya sama dengan 1 itu nilainya nanti sama dengan 5. Jadi kalau 5 pangkat 1 itu kan sama dengan 5. Nah, 5 ini berarti adalah A, yang A ini. Gitu. Tapi selain dari itu, nanti ini. Ya, 5 dikali yang ini. 5 dikali 5 pangkat. Ini kan 5. 5, ini saya kirim lagi 5. Ini ke sini, ini ke sini. A-nya sih nggak berkurang. 5, jadi di sini 5, koma, ya. B-1 berarti 5, 4. Nah, ini 5, 4. Kirim lagi ke atas. Nanti terakhir 5, kirim lagi. 5,3 gitu. Ya, ini 0,3. Ini 0,3. Seperti itu. Ya, jadi ketika kita masukin nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, ini dikirim ke sini, ini ke sini, kirim balik ke 2 ini. Seperti itu hasilnya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan tulis di komentar untuk penjelasannya kalau ada yang belum paham. Ya. Kemudian kita coba yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Fungsi rekursifnya kita coba cek. Ya. Fn sama dengan 3 sama dengan N sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, nilai Fn ini akan menjadi 3 kalau nilai N-nya sama dengan 0. Nah, selain dari itu, maka 2 kali Fn min 1 ditambah 4. Coba ya, kita cek ya. Oke. Ini biar kelihatan, oke, nggak apa-apa nih. Uses CRT, ini program rekursif nih. Program rekursif 02 ya. Oke. Function F. Katakanlah. Nah, tadi lihat nilainya.
n ya, n. N-nya integer, kita coba dulu. Hasilnya katakanlah kita mau real. Bisa nggak nih? Terus kemudian begin n. Oke. Nah, tadi ingat kata kuncinya. Dia akan berhenti ketika nilai n-nya sama dengan 0. Maka kita tulis di sini. If n sama dengan 0, then f titik 2 sama dengan apa? Berapa? 3. Oke, else. Nah, f itu sama dengan rumusnya apa? 2 dikali fn min 1. Berarti 2 dikali f n min 1 kita tambah 4. Gitu. Save ya. Rek 2. Titik koma. Ini begin, ini n titik. CLR, SCR, read line. Oke, masukin n-nya di sini bilangannya. Var x integer. Oke. Write ketik nilai n. Readline n. Readline x. Oke. Write hasilnya, hasil fungsi tersebut sama dengan, nah ini f n ya. Oke, save. Set, kita cek, wah errornya banyak nih. Oke, ini x, ini salah, nggak ada n-nya. Save. Set, waduh, errornya banyak. Jangan panik. Oke, masukin 3. Tadi kan dia kan, kita lihat nih soalnya tadi. Oh, n-nya 0. Kalau n-nya 0, itu nilainya tuh 3. Nah, itu kan koma belakang masih banyak nih. Kita tambahkan, ini 4, biar 2 digit di belakang koma ya. Oke, kita masukin 3. Oke. Ya. Kalau saya masukin 0, 3. Nah, 0 benar-benar nih. Kalau saya masukin 1 aja. Nah, 10 dari mana? Kalau kita masukin 10 ya, kalau dia n-nya 1. Berarti kan 2 dikali f1 min 1. Nah, 1 dikurangi 1 kan 0. Berarti f0 itu kan 3. Berarti 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 4, 10. Paham ya? Jadi maksudnya ini, 2 dikali fn min 1 ditambah 4 ini sama dengan apa? Sama dengan kalau n-nya berapa? Gitu. Jadi hasilnya adalah 10. Gitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa fungsi ini ya, yang ini fungsi. Nah, ini untuk mengeceknya. N in 0, ini berhentinya. Ini titik stopnya ini. Ini titik stopnya. Ini stopnya nih. Ini titik stopnya. Stopnya kapan? Stopnya. Stop ketika nilai ya, ketika n sama dengan 0. Ya. 3 hasilnya. Lihat ini tergantung ketentuannya ya. Nah, selain itu adalah rumusnya ini. Ya, selain dari itu. Ya. Jadi kita bisa buat ini. Ini. Nah, tinggal x-nya berapa, panggil ke sini. Seperti itu. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan mau dianalisa gini caranya. Saya buka Excel-nya yang fn situ tadi. Ya, sekarang tadi ini. Nah, ini nilai x-nya nih. Ya, nilai x-nya atau nilai n-nya, n-nya. Nah, di sini adalah 2 dikali f n min 1 ditambah 4. Kan gini rumusnya. Nah, terus di sini ada fungsinya. Ini fungsinya nih. Fungsinya. Fungsinya itu kalau apakah n-nya berapa ya. Terus apa yang terjadi di sini? Ini n sama dengan 3 enggak?
Kalau enggak, maka di sini F-nya sama dengan berapa? Kalau enggak di sini, eh, kalau enggak dia rumusnya ini. Nah, kita tulis ini. Cep. Oke. Nah, yang pertama kita coba ini. Oke. Pertama N-nya misalkan 3. Ya, ini kasus 1 nih. N-nya sama 3, 3. Apakah 3 sama dengan 3? Iya, maka fungsinya, ini fungsinya nih. Fungsinya nih. Fungsinya. Maka fungsi sama dengan, ya sorry, kan 3 ya. Ini N sama dengan 0. N sama dengan 0. Maka apakah N sama dengan 0? N berarti 0 sama dengan 0. Maka fungsi sama dengan 3. Nah, nilainya 3. Oke, ini kasus 1. Kasus yang pertama. Kasus yang pertama. 1. Untuk yang ini. Yang ini ya. Kalau kita perhatikan yang ini. Nih, kalau dia N 0 tadi saya. Nah, sekarang saya coba yang 1. Kalau N-nya 1. Contoh kasus kedua. Ini kasus 1 ya. Nah, ini kasus 2. Oke. N-nya 2. N-nya 2. Apakah 2 sama dengan 0? Jawabannya tidak. Maka tidak tuh dia nggak masuk sini. Maka masuknya adalah 2 dikali F. Ya. N-nya berapa? 2 dikurangi 1 ditambah 4. Maka 2 dikali F 1 ditambah 4. Nah, F1 ini N-nya 1. Berarti N-nya kan balik sini dia. Ya. Apakah 1 yang nilai N1 ini, jadi N-nya kan berarti sekarang 1. Jadi apakah 1 sama dengan 0? Tidak juga. Maka nggak masuk ke sini. Artinya di sini nanti 2 dikali F 0. 1 min ditambah 4. 2 dikali F 0 ditambah 4. Nah, ini hasilnya ada kan 2 dikali F0. Nah, di sini kan nanti 0. 0 sama dengan 0. Jawabannya iya. Maka masuk sini. Fungsi sama dengan 3. Maka di sini nanti hasil yang ini, ya, hasil yang ini, kalau saya tulis ini. Kalau kita ini, nah, ini 3 ini 3 nih, berarti 0 nih. Ya, maka di sini 2 dikali 3 ditambah 4. Hasilnya ada berapa? 2 dikali 3 ditambah 4. 10 kan? Nah, ini untuk apa? Untuk dapat yang ini. Ya. Jadi kalau dia ini masuk sini, jadi F0. Nah, untuk yang F1, ini F1 nih kan berarti kan? Ini nilainya F1 berarti. Ini untuk F1. Gitu. Ya. F0 2 kali 3 tambah 4. Itu. Ya. Nah, nilai F1 berapa? Ya, F1. F1 ini F0, ini F0. Ini F1. 10. Berarti tinggal sini 2 dikali 2 dikali F1. F1-nya itu 10 ditambah 4. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 ditambah 4. 24. Seperti itu. Ya. Oke, jadi balik lagi ke sini lagi ya, seperti ini. Jadi cara analisisnya gitu. Jadi cara kita lihat tuh prosesnya. Nah, silakan kalau ada hal-hal yang salah, silakan dikomentari. Siapa tahu, waduh Pak,
Bapak salah analisis tuh. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya lupain. Jadi kalau saya tulisnya misalkan 2 di sini, X-nya 2, 2 ini dikirim ke sini. Dia cek di sini. 2 enggak? Oh enggak. Berarti 2 dikali 2 min 1. Ya, 2 min 1. Terus nanti naik lagi ke atas. Naik ke atas lagi 2 min 1. Nanti 1 sama enggak? Enggak ke sini. Nanti naik lagi ke atas. Seperti itu. Ya, hasilnya seperti itu. Terus sama seperti yang faktorial tadi, sama faktorial atau perkalian tadi. Hasilnya berapa? Nah, untuk titik berhentinya adalah di n min sama dengan 0. Oke, ini silakan diperbaiki lagi ya. Kalau ada hal-hal yang salah, silakan dikasih komentar. Demikian pertemuan kita tentang fungsi rekursif. Selamat siang ya.